Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan mereview mengenai 4 poin besar yang terdapat di dalam pembelajaran metode khusus PAI. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hikmah Sanudin. Langsung saja pada poin pertama, yaitu mengenai ruang lingkup metodologi khusus PAI. Nah, di dalam poin ini terdapat 4 sub, diantaranya yaitu ruang lingkup metodologi pengajaran PAI, kegunaan metodologi khusus PAI, macam-macam metode khusus PAI, dan juga penerapan metode khusus PAI. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita perlu mengingat kembali apa sih metode khusus PAI itu. Nah, jadi metodologi khusus PAI ini merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pengajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada sub yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Apa aja sih ruang lingkupnya? Jadi ruang lingkup metodologi pengajaran pendidikan agama Islam itu pada dasarnya mengacu kepada 5 hal. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai perencanaan pengajaran. Perencanaan pengajaran ini berkaitan dengan perkiraan guru mengenai tindakan apa sih yang akan dilakukannya pada waktu melaksanakan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah isi yang diberikan kepada para siswa atau pelajar pada saat berlangsungnya proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran ini merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar atau dapat dikatakan sebagai usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran. Nah, di dalam variabel itu sudah berisi tujuan, bahan, metode, alat, serta evaluasi. Nah, jadi dengan hal ini dapat mempengaruhi para peserta didik dalam mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu media pengajaran. Nah, media pengajaran ini merupakan alat atau sarana yang dapat membantu proses belajar mengajar. Dan yang kelima yaitu mengenai evaluasi pengajaran. Bagi guru yang ingin menyempurnakan pengajarannya, tentu perlu mengevaluasi pengajaran itu sehingga diketahui perubahan apa yang seharusnya diadakan dan perubahan apa yang seharusnya ditiadakan. Dari evaluasi ini tentu guru dapat menilai kompetensi peserta didik, apakah mereka telah merealisasikan tujuan pembelajaran atau belum. Nah, dari evaluasi ini juga guru dapat menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan dalam pembelajaran. Kemudian dari evaluasi ini, guru dapat memperoleh informasi tentang cocok tidaknya strategi pengajaran yang ia gunakan supaya kelebihan dan kekurangan strategi itu dapat ditentukan. Dan yang terakhir yaitu dari evaluasi tersebut, guru dapat merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pelajaran dan menentukan apakah sumber belajar itu perlu ditambahkan atau tidak. Pada sub kedua yaitu mengenai kegunaan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Apa aja sih kegunaannya? Kegunaan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam yaitu yang pertama untuk menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya, pengalamannya, dan juga keterampilan berpikir yang logis dan juga sistematis. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan siswa berpikir sehat, rajin, sabar, dan juga teliti dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga yaitu memudahkan pencapaian tujuan proses belajar sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif, komunikatif, dan terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik sehingga pada akhirnya bermuara kepada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, pada sub ketiga yaitu mengenai macam-macam metode pengajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi di sini terdapat beberapa macam-macam metode pengajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama metode ceramah,
yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, keempat metode demonstrasi, kelima metode eksperimen, keenam metode pemberian tugas, ketujuh metode sosiodrama, dan yang kedelapan yaitu metode karya wisata. Kemudian pada sub yang keempat yaitu mengenai penerapan metode pembelajaran PAI. Nah, jadi penerapan metode pembelajaran PAI ini merupakan penerapan ilmu yang membahas tentang cara dalam melaksanakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan juga sumber belajarnya. Nah, faktor pendukungnya yaitu yang pertama yaitu tenaga pengajarnya, dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu mengenai keadaan sekolahnya. Nah, cara yang dilakukan guru dalam menerapkan metode pembelajaran agar efektif, yang pertama yaitu melihat kondisi kelas, dan yang kedua yaitu melihat keadaan peserta didik, dan yang ketiga yaitu menyesuaikan metode dengan materi pembelajaran. Pada poin kedua, kali ini saya akan mereview mengenai metode-metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran PAI. Nah, di dalam poin ini juga terdapat 4 sub, di antaranya yaitu metode hukuman, metode targhib dan tarhib, metode komparatif, dan yang terakhir yaitu metode kias. Nah, pada sub pertama yaitu mengenai metode targhib dan tarhib. Nah, apa sih metode targhib dan tarhib ini? Nah, targhib ini adalah strategi atau cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui janjinya yang disertai dengan rayuan dan juga bujukan untuk melakukan amal soleh. Nah, sedangkan tarhib ini adalah cara untuk meyakinkan seseorang terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ancaman siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, metode ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan keterkaitan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, metode targhib dan tarhib ini sangat cocok untuk mempengaruhi jiwa peserta didik karena kecintaan, keindahan, kenikmatan dan juga kesenangan hidup serta rasa takut akan kepedihan dan kesengsaraan merupakan naluri setiap insan. Nah, jadi apa sih perbedaan metode ini dengan metode reward and punishment? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan metode ini dengan metode reward and punishment itu, yakni metode targhib dan tarhib ini lebih mengarah kepada hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Sedangkan metode reward dan punishment ini lebih mengarah pada hubungan manusia dengan manusia lainnya atau dapat dikatakan sebagai hablum minannas. Pada sub yang kedua yaitu mengenai metode komparatif. Apa sih itu metode komparatif? Jadi metode komparatif ini merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Nah, jadi penelitian komparatif ini biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Secara umum, tujuan penelitian komparatif ini yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang dua hal atau lebih, membuat generalisasi tingkat perbandingan, menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, dan yang lain-lainnya. Kemudian kelemahan dari metode ini yaitu metode ini tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas dan sukar untuk memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan itu telah benar tercakup dalam kelompok-kelompok faktor yang telah diselidikinya. Nah, jadi metode komparatif ini menurut saya masih relevan hingga saat ini karena hal ini berfokus pada dua titik, yaitu kejadian yang sebelum dan sesudah. Jadi dapat dikatakan bahwa hal ini dapat membandingkan kejadian masa lalu dan kejadian di masa sekarang. Dan hal ini juga hanya fokus kepada perbandingan hingga menimbulkan sebab akibat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi generasi penerus untuk menjadikan patokan dalam melakukan penelitian.
Pada sub ketiga yaitu mengenai metode kias. Jadi secara bahasa kias ini berarti menggabungkan atau menyamakan. Sedangkan menurut istilah adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Kemudian rukun-rukun kias itu yang pertama yaitu al-aslu atau pokok. Jadi al-aslu ini sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, atau juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Contohnya itu seperti pengharaman ganja sebagai kias dari minuman keras. Nah, jadi dari minuman keras ini adalah keharamannya karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, maka al-aslu ini adalah objek kias di mana suatu permasalahan tertentu itu dikiaskan kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu al-far'u atau cabang. Jadi al-far'u ini adalah sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari nas atau sesuatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Yang ketiga yaitu al-hukum. Jadi al-hukum ini adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke al-far'u atau ke cabang. Dan yang keempat yaitu ilah atau sifat. Jadi ilah ini adalah alasan serupa antara asal dan far'u, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal dengan adanya sifat itulah asal ini mempunyai suatu hukum. Nah, jadi dengan sifat itu terdapat cabang yang disamakan dengan hukum asal. Contoh singkatnya seperti meminum narkotik adalah jadi meminum narkotik ini suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Nah, jadi untuk menetapkan hukumnya itu dapat ditempuh dengan cara kias. Nah, dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Nah, yaitu perbuatan minum khamar. Nah, jadi minum khamar ini kan diharamkan. Antara minum narkotik dan minum khamar ini ada persamaan ilat, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya atau para konsumennya. Jadi sehingga hal ini dapat merusak akal dari para peminum atau konsumennya. Nah, jadi berdasarkan persamaan ilat itu ditetapkan hukum bahwa meminum narkotik itu haram, sebagaimana yang diharamkannya meminum khamar. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab sependapat bahwa kias ini dapat dijadikan sebagai salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan hukum ajaran Islam. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan untuk mengistimbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun kias ini barulah dilakukan atau barulah digunakan apabila ada kejadian atau peristiwa yang tidak memiliki atau kita tidak memperoleh satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar. Pada sub keempat yaitu mengenai metode hukuman. Jadi metode hukuman ini ialah sebuah metode yang memberikan pelajaran baik bagi si pelaku ataupun orang lain sebagai cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, jadi pemberian hukuman ini dimaksud untuk memberikan hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang mengandung nilai negatif. Nah, jadi anak ini akan benar-benar sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki perbuatan yang tidak terpuji yang telah diperbuatnya atau dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku ini. Jadi di dalam pendidikan Islam itu metode hukuman ini adalah salah satu metode atau alternatif yang tujuan hukuman itu dalam pendidikan yang pertama untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua yaitu
melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk, dan tercela. Dan yang ketiga yaitu sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan yang salah, dalam tanda kutip nakal, jahat, asusila, kriminal, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa. Nah, kemudian di dalam metode hukuman ini terdapat beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu harus berdasarkan cinta, kasih, dan juga sayang. Yang kedua yaitu harus dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang ketiga yaitu harus menimbulkan kesan di hati para peserta didik yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang keempat yaitu harus mengandung makna edukasi. Yang keempat yaitu diberikan setelah anak didik ini mencapai usia 10 tahun. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak dan meluruskannya. Jadi tahapan yang pertama yaitu dengan menunjukkan kesalahannya dengan memberikan arahan. Yang kedua dengan memperlakukannya ramah tamah. Dan yang ketiga yaitu dengan memberikan isyarat. Yang keempat yaitu memberikan kecaman. Yang kelima yaitu memutuskan hubungan atau memboikotnya. Dan yang keenam yaitu memukul. Dan yang terakhir yaitu memberikan hukuman dengan efek membuat jerah. Nah, jadi di dalam pendidikan Islam ini metode hukuman itu adalah salah satu metode atau alternatif yang paling terakhir setelah metode lainnya diterapkan. Itu pun harus sesuai dengan yang dilakukan dengan cara-cara atau kadar dan situasi yang tepat, dengan tujuan agar para peserta didik ini tidak akan mengulangi perilaku-perilaku buruk dalam proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, jadi dengan hal ini kita harus selalu mengarahkan para peserta didik agar berakhlak karimah, yang dimana mampu membedakan antara perilaku baik dan juga perilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Pada poin yang ketiga yaitu mengenai manfaat alat peraga dalam penerapan metodologi khusus PAI. Jadi, alat peraga ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat kurang jelas menjadi jelas, sehingga hal ini dapat membantu siswa dalam merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Nah, jadi secara garis besar, manfaat dari alat peraga dalam proses belajar yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yaitu bahan pembelajaran itu akan lebih jelas. Kemudian metode mengajar akan lebih bervariasi. Siswa juga dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru. Kemudian aktivitas lain juga dapat tercipta seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis alat peraga ini yang pertama yaitu media visual, yang kedua yaitu media audio, dan yang ketiga yaitu media audiovisual, dan yang terakhir yaitu multimedia. Kekurangan penggunaan alat peraga ini yaitu dalam mengajar dengan memakai alat peraga banyak menuntut guru, banyak waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, dan perlu kesediaan berkorban secara materi. Nah, jadi peran alat peraga dalam proses pembelajaran ini sangatlah penting bagi pendidik agar tujuan dari pembelajaran itu tersampaikan secara maksimal. Pada poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu mengenai evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk alternatif sebuah keputusan. Jadi evaluasi ini mengandung makna sebagai alat penilaian bagi guru untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan setelah berlangsungnya pembelajaran. Kemudian secara garis besar, tujuan evaluasi secara khusus yaitu untuk mengetahui motivasi anak dalam belajar, kemudian untuk mencari faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat
penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Dan yang terakhir yaitu mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, baik yang menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Nah, jadi fungsi evaluasi ini adalah membantu peserta didik agar ia dapat mudah mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberikan bantuan kepadanya cara meraih sesuatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Jadi evaluasi dalam pendidikan ini berfungsi memberikan feedback atau umpan balik dan berfungsi sebagai evaluasi secara keseluruhan. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton hasil review ini ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you di next video selanjutnya ya. Bye-bye.